Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan siang semua. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami di mata kuliah model-model pembelajaran Matematika SD dengan judul Hakikat Pembelajaran Matematika SD. Saya sebagai moderator dan depan saya masih akan menjelaskannya. Yang pertama, hakikat pembelajaran matematika SD di SD. Hakikat matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah dasar. Seorang guru SD yang akan mengajarkan matematika pada siswa hendaknya mengetahui mengalami objek yang akan diajarkan, yaitu matematika. Untuk menjawab pertanyaan matematika itu tersebut, ada yang mengatakan bahwa matematika itu adalah ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika merupakan bahasa simbol. Matematika adalah bahasa numerik dan matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif. Matematika ini adalah metode berpikir logis. Matematika ini juga ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, struktur, dan matematika adalah ilmu yang juga mempelajari pelayanan ilmu yang lain, yang yaitu pengertian matematika. Kata matematika ini berasal dari perkataan Latin matematika dan mulanya diambil dengan perkataan Yunani matematika, berarti mempelajari. Perkata itu mempunyai asal kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. Kata matematika itu berhubungan pula dengan kata lain yang hampir sama, yaitu mathe atau matematika yang artinya belajar atau berpikir. Jadi berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang dapat dengan berpikir atau beramal. Matematika ini juga lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena berpikirnya manusia. Kemudian pengalaman ini diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika, supaya konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara cepat. Maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global atau universal. Konsep matematika ini juga didapatkan karena proses berpikir, karena itu logika adalah berdasarkan terbentuknya matematika. Yang C, beberapa definisi para ahli mengenai matematika. Bisa kita lihat di makalah, ada beberapa ahli. Yang pertama, Rosenfendi pada tahun 1988 di halaman 23, matematika
aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenaran berlaku secara umum. Karena itu matematika sering disebut ilmu deduktif. Yang kedua, menurut James dan James pada tahun 1976, matematika ini adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika ini terbagi dalam 3 berdasarkan, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Dan ketiga, menurut Johnson dan Rees dalam Effendi pada tahun 1972, ia mengatakan matematika ini adalah pola berpikir, pola menganalisis, pembuktian yang logis. Matematika ini juga bahasa yang menggunakan istilah dan definisikan dengan cermat, jelas dan akurat. Representasinya dengan simbol yang padat, lebih berupa simbol mengenai ide daripada mengenai bumi. Yang keempat, menurut Rees pada tahun 1984, ia mengatakan matematika ini adalah telah tentang pola dan berhubungan satu jalan yang pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Dan terakhir, menurut Flynn pada tahun 1973, matematika ini bukan pengetahuan mendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika ini terutama untuk membantu manusia dalam menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Selanjutnya, D. Matematika dalam ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Metode pencarian kebenaran yang dipakai adalah metode deduktif, tidak dapat dengan cara induktif. Pada ilmunya pengetahuan alam adalah metode induktif dan eksperimen. Contohnya dalam ilmu fisika, bila seseorang menemukan percobaan atau eksperimen sebatang logam dan dipanaskan, maka memuai dan melanjutkan dengan logam-logam yang lainnya dipanaskan ternyata melalui juga, maka ia dapat membantu kesimpulan generalisasi bahwa setiap logam yang dipanaskan itu dapat memuai generasi yang dibuat secara induktif tersebut. Oke, selanjutnya yang E, matematika adalah ilmu terstruktur. Akan dibacakan oleh rekan saya Jumasi. Matematika adalah ilmu terstruktur. Matematika merupakan ilmu struktur yang terorganisasikan lagi karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, struktur logis, dan sistematis melalui
dari konsep yang paling sederhana sampai konsep yang paling kompleks. Dalam pembelajaran matematika, guru harusnya menyiapkan kondisi siswa agar mampu menguasai konsep-konsep yang akan dipelajari melalui yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Contohnya seorang siswa yang akan mempelajari sebuah volume kerucut haruslah mempelajari mulai dari lingkaran, luas lingkaran, bangun ruang, dan akhirnya volume kerucut. Untuk dapat mempelajari topik volume balok, maka siswa harus mempelajari rusuh atau garis, titik, sudut, bidang, datar persegi dan persegi panjang, luas persegi dan persegi panjang, dan akhirnya volume balok. Struktur matematika adalah sebagai berikut. Yang A, unsur-unsur yang tidak didefinisikan, misalnya titik, garis, lengkungan, bidang, bilangan, dan lain-lain. Unsur-unsur ini ada, tetapi kita tidak dapat mendefinisikannya. Yang B, unsur-unsur yang didefinisikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, maka terbentuk unsur-unsur yang didefinisikan. Misalnya sudut, persegi panjang, segitiga, balok, lengkungan tertutup, sederhana, bilangan ganjil, pecahan, desimal, FBB atau KPK dan KPK. Yang C, aksioma dan postulat. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan unsur-unsur yang didefinisikan dapat dibuat asumsi-asumsi yang dikenal dengan aksioma atau postulat. Misalnya melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebagai garis. Terus semua sudut kusiku satu dengan lainnya sama besar. Melalui sebuah titik hanya dapat membuat sebuah garis yang tegak lurus ke sebuah garis yang lain. Aksioma tidak perlu dibuktikan kebenarannya, tetapi dapat ditemukan kebenarannya berdasarkan pemikiran yang logis. Dalil atau teorema dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan aksioma, maka disusun teorema atau dalil-dalil yang kebenarannya harus dibuktikan dengan cara deduktif. Misalnya itu jumlah dua bilangan ganjil atau genap, jumlah ketiga sudut pada sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Yang F, kegunaan matematika. Matematika sebagai pelayan ilmu yang lain. Banyak ilmu-ilmu yang menemukan dengan pengembangannya bergantung dari matematika. Contohnya, penemuan dengan pengembangan teori medan dan biologi melalui konsep probabilitas. Penghitungan dengan bilangan imajiner digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan. Dengan matematika, Einstein membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir jumlah energi yang dapat diperoleh dari ledakan atom dan contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua, matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya memecahkan persoalan dunia nyata, mengadakan transaksi jual beli, maka manusia memerlukan proses penghitungan matematika yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitung, menghitung luas daerah, menghitung jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, menghitung laju kecepatan kendaraan dan yang lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator lagi. Baik, dapat kita simpulkan matematika ini merupakan ilmu deduktif karena proses pencarian kebenaran atau generalisasi dalam matematika dimulai dari pernyataan umum dan pernyataan yang khusus.
tidak menerima generalisasi dari hasil observasi, eksperimen, dan uji coba yang lainnya, seperti dalam ilmu pengetahuan alam yang berdasarkan metode induktif dan eksperimen. Selain itu, matematika ini juga dikenal sebagai ilmu yang instruktur, ilmu tentang pola dan hubungan secara matematika ini merupakan bahasa simbol. Jadi, pembelajaran matematika ini merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa melalui penggambaran pola berpikir dan pola logika yang pada suatu lingkungan berdasarkan yang diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar pembelajaran berjalan dengan optimal dan efektif dan efisien. Baiklah, sampai sini presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab atau pertanyaan kepada kelompok lain atau rekan-rekan boleh bertanya. Ya, Pak Nika. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengajarkan matematika untuk anak kelas ini? Di kelas tinggi ya, Pak? Iya. Iya, dari bagaimana cara kita sebagai menarik perhatian siswa dalam pembelajaran matematika? Siswa yang nggak tertarik sama matematika sekali. Ada yang lain yang mau bertanya? Lestari. Coba jelaskan bagaimana hari-hari Coba keluarkan suaramu, nggak ada coba jelaskan bagaimana hakikat pembelajaran matematika ini dalam kehidupan sehari-hari siswa. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Beri kami untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya ya. Ini berkaitan dengan baiklah, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Devi ya. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk anak-anak yang tidak suka pembelajaran matematika ya di SD? Ya, cara kita untuk menarik perhatiannya mungkin kita bisa menggunakan media-media gitu yang membuat anak itu penasaran gitu. Apa contohnya? Contoh medianya bisa, kalau MTK tuh bisa media dari apa tuh? Kertas warna gitu. Supaya pelajaran baru gitu kan, persegi panjang gitu kayak tadi kan, kita kalah persegi panjang. Mungkin kita bisa buat kayak persegi panjang gitu, dan apa bentuknya gitu. Pernah tuh kita belajar waktu sama Pak siapa tuh?
jelaskan jawaban dari Kak Sunasi. Jadi Ya, baiklah aja kan saya menambahkan kan kayak pelajaran matematika tadi kan tentang seperti yang dijelaskan oleh Masih dihitung-hitung bangun uang atau bangun data. Jadi itu bisa kita bawa anak itu berkeliling sekolah atau di luar ruangan, misalnya mengenal bangun data. Nanti ada di sana tuh kita jendela, itu termasuk apa, termasuk bangun apa gitu. Persegi kah, persegi panjang kah. Jadi dari sana mereka tuh yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik karena dari melihat bentuk benda yang nyata mereka bisa lebih serius belajar. terima kasih kepada Devi. Kayaknya ini logika di sini. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anda ya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengajarkan matematika di kelas tinggi? Pelajaran matematika di kelas tinggi itu kan ada kayak sudut ya. Ini pembelajarannya tentang kayak mana gitu? Matematika tentang apa? Tentang debit gitu ya. Kilometer yang di Oke, kakak tanyakan di sini kayak contohnya itu dalam pembelajaran kelas tinggi kayak kecepatan yang kan bilangnya kan. Rumus kecepatan ini kan adalah jarak dibagi waktu atau ditulis itu P sama Ya, dengan itu V. rumusnya. Ya. Cara kita ngajarin ke siswanya kan siswa itu lebih lambat lah dalam pembelajaran yang itu. Kita harus mempraktekkan kayak ketegangan listrik kan, kita bisa kayak itu masuk juga pembelajaran kita ya kan. Maksudnya kita bawa praktek ketegangan listrik itu berapa, maksudnya kita perhatikan dulu gitu berapa watt arusnya gitu ya kan. Menggunakan media juga gitu, karena kan anak-anak ini harus membuat pembelajaran kita itu menarik gitu, orang itu penasaran gitu. Jadi kita buat medianya mungkin kayak listrik tadi kan juga ada baca gitu kan. Nah di makalah kayak ketegangan listrik gitu, terus tuh cari berapa ketegangan listriknya, berapa uangnya gitu, baru di itu lebih nih. Nah kecepatannya itu baru cara kecepatannya berapa, itu baru waktunya berapa, dapat berapa lama itu baru rumusnya kecepatan waktu itu dalam rumusnya Kak. Kalau misalnya untuk menggunakan apa seperti kakak bilang juga media, karena anak SD ini lebih kebanyakan komputer juga ya. Kalau kelas ini kan udah bisa udah bisa menalarkan dalam berpikir. Oke, bagaimana yang lain? Apa ini ada yang menambahkan? Oh sepertinya tidak ada. Kami lanjut. Pertanyaan dari Lestari. Coba jelaskan bagaimana hakikat pembelajaran matematika di kehidupan sehari-hari siswa. Kan sudah dijelaskan hakikat Lestari, tolong diperhatikan. Kan sudah dijelaskan. Di hakikat matematika ini kan merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah dasar. Seorang guru sekolah dasar yang akan mengajarkan matematika kepada siswanya adalah mengetahui dan memahami objek yang akan dipelajarinya, yaitu matematika untuk menjawab pertanyaan. Apa matematika itu? Nah, contohnya kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak itu kayak jatuhnya itu kayak apa ya? Begitu berhitung juga sih. Misalnya kayak dalam hidup jual beli kantin. Nah iya. Misalnya berapa uang lestari itu 5.000. Yang dibelanjakan 3.000, jadi sisa uang lestari itu ada, jadi sisa uang kembalian lestari itu tinggal berapa lagi? Nah, kira
tinggal 2 minggu lagi. Kan belanjanya tidak tentukan. Itu sih kalau kita sebagai guru kan mengajarkan. Kalau saya kehidupan itu dari didikan orang tua yang kembali untuk mengingatkan. Ya contohnya seperti dibilang Kak Jumasi kayak pergi ke warung membeli makanan atau kerajinan. Itu sih pendapat saya dan Kak Jumasi. Atau yang lain ingin menambahkan, harusnya ada yang mau ditambahkan dari jawaban kami. Kalau Lestari sendiri bagaimana? Sudah bisa dipahami? Hah? Betul. Baiklah, sampai di sinilah presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.